Satu, action Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pula kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 1 Ramadan pada tahun ini ternyata di seluruh Indonesia kompak, tak satupun ulama yang berbeda melaksanakan ibadah puasa Ramadan selain apa yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama kita. Karena apa? Tidak ada alasan untuk berbeda. Pada tanggal 16 Juni kemarin, tepatnya tanggal 29 Sya'ban, semua ahli hisab, apakah ahli hisab ulama hisab yang ada di NU, ulama ahli hisab yang ada di Muhammadiyah, ulama ahli hisab yang ada di Persis, bahkan ulama ahli hisab yang ada di Kementerian Agama, dan ulama ahli hisab yang lain sepakat dengan perhitungannya berdasarkan kitabnya masing-masing. Apakah berdasarkan Sulamun Nayrain, berdasarkan hisab hakiki, berdasarkan kitab-kitab hisab yang lain, Qawaidul Falakiyah misalnya, bahkan berdasarkan kitab-kitab hisab yang kontemporer, Ephemeris, Newcomb, juga Almanak Nautika, mereka sepakat hasil perhitungannya bahwa pada tanggal 16 Juni 2015, di saat matahari terbenam kemarin, hilal masih di bawah ufuk. Lalu kenapa kok masih ru'yah? Ru'yah adalah ibadah. Ru'yah kaitannya dengan program. Ru'yah untuk tidak melihat bulan, karena perhitungannya memang hilal tidak nampak. Sehingga karena itu, karena tidak pada tanggal 29 Juni di saat matahari terbenam hilal tidak nampak, maka benar apa yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Ramadan jatuh tanggal 18 Juni 2015 hari ini. Demikian pula 1 Syawal yang akan datang, insya Allah. Semua ahli hisab, apakah yang ada di NU maupun ulama hisab yang ada di Muhammadiyah, yang ada di Persis, atau yang ada yang berdiri sendiri, atau ahli hisab yang ada di Kementerian Agama, hasil perhitungannya nampaknya juga sama. Pada tanggal 16 Juli 2015, yaitu tanggal 29 Ramadan, di saat matahari terbenam, berdasarkan hisab beliau semuanya, para ahli hisab sepakat bahwa pada saat matahari terbenam tanggal 29 Ramadan, tepatnya tanggal 16 Juli itu, hilal sudah di atas ufuk dan tingginya berkisar antara 2 derajat sampai 5 derajat. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada alasan bagi ulama yang berpedoman pada wujudul hilal, tidak ada alasan untuk tidak berhari raya pada tanggal 17, karena hilal pada saat tanggal 16 sudah ada. Karena sudah ada, tanggal 17 bulan Juli 2015, ulama yang berpedoman pada wujudul hilal akan berhari raya pada tanggal 17 Juli 2015. Demikian pula ulama yang berpedoman pada imkanur ru'yah, atau mungkinnya di ru'yah. Karena hilal sudah di atas ufuk setinggi 2 derajat sampai 5 derajat, juga tidak ada alasan untuk menetapkan untuk berhari raya selain tanggal 17 Juli 2015. Kenapa?
Karena berdasarkan praktek 1,5 derajat pernah ada orang yang melihat. Kesepakatan negara-negara Mabim juga menetapkan 2 derajat sudah bisa dilihat. Oleh karena itu, 2 kelompok ini insya Allah akan berhari raya tanggal 17. Berbeda dengan kelompok yang ketiga yang berpedoman pada ru'yah, tentunya menunggu hasil ru'yah pada tanggal 16 Juli 2015, pelaksanaan ru'yah yang akan dipimpin oleh Kementerian Agama. Apa hasilnya? Namun demikian, kaum muslimin yang berbahagia, apabila ternyata mendung, mudah-mudahan ada daerah yang melihat. Andai kata mendung, gelap gulita, hujan, jangankan bulan, matahari pun tidak dilihat, maka mungkin ulama yang berpedoman pada ru'yah harus melihat bulan dengan mata telanjang atau dengan alat, tentunya akan berhari raya pada tanggal 18. Yang menjadi timbul pertanyaan, pemerintah kita dalam hal ini Departemen Kementerian Agama berada di mana? Apakah berada di kelompok pertama wujudul hilal? Apakah berada di kelompok kedua, kelompok yang berpedoman pada imkanur ru'yah? Apakah berada di kelompok ru'yah bil ain? Tentunya yang bijaksana Kementerian Agama dalam menetapkan kapan 1 Syawal. Kalau pemerintah menetapkan 1 Syawal, misalnya berada dalam posisi yang kedua, imkanur ru'yah, mungkin bisa dianggap bijaksana karena 2 kelompok sudah berpendapat seperti itu. Tapi andai kata Kementerian Agama menetapkan hari raya pada tanggal 18 Juli karena waktu itu mendung, gelap gulita, jangankan bulan, matahari tidak dilihat, kemudian Kementerian Agama menetapkan tanggal 18, maka sebagai warga negara yang baik harus tunduk dan patuh pada keputusan Menteri Agama. Andai kata sudah yakin betul bagi kelompok pertama dan kelompok yang kedua, maka insya Allah pemerintah dan Kementerian Agama akan memberikan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Dan andai kata Kementerian Agama menetapkan tanggal 17, maka Kementerian Agama juga wajib melindungi masyarakat yang berhari raya tanggal 18. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.